Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi patching ulang-ulang. Kita patching tapi kembali lagi ke CBT Sync untuk pembaruan, dan kita tidak bisa melakukan patching karena kembali lagi. Oke, untuk langkah pertama, baik kita buat untuk virtual mesinnya dulu. Kita melalui VirtualBox, kita double klik, akan kita buat untuk virtual mesinnya. Jadi kita klik new, kemudian untuk nama, apabila lebih dari suku kata maka harus digabung, tidak boleh ada spasi. Misalnya kita beri nama ANBK 2021, jadi harus kita gabungkan dengan tanda ini underscore kemudian 2021. Setelah itu untuk mission foldernya kita default aja. Untuk tipe yang kita gunakan adalah Windows. Kemudian yang terpenting adalah untuk versi Windowsnya. Versi Windows yang kita gunakan untuk virtual machine ini adalah Windows 2012 64 bit ya, jadi tidak boleh yang lain. Kemudian kita klik next. Setelah kita klik next, untuk memory size kita naikkan, jadi kita naikkan sampai batas hijau, mendekati batas hijau, dan tidak boleh melebihi sampai di batas merah. Kemudian kita klik next. Setelah kita klik next, kita akan mencari untuk VHD nya, jadi kita pilih use, kemudian kita klik untuk choose virtual hard disk nya terletak di mana, kita tambahkan, kita add dulu untuk virtual ininya. Jadi saya meletakkan untuk virtual untuk PHD nya di ANBK, kemudian PHD simulasi, kemudian ini file yang kita gunakan ini adalah new PHD ANBK 2021 flash 001. Ini adalah file yang masih benar-benar fresh dan belum pernah di patching ya. Jadi syarat utama harus benar-benar fresh dan belum pernah di patching. Untuk versi PHD nya yang kita gunakan ini adalah 13.0.0.1. Ini PHD yang untuk ANBK 2021. Oke, setelah kita pilih, klik open. Setelah kita klik open, sudah muncul di sini, kita choose ya, kemudian kita create. Nah, jadi untuk virtual mesinnya sudah kita buat. Langkah berikutnya kita menuju ke setting, klik setting, kemudian pilih sistem. Untuk sistem, agar waktu yang tersedia yang ada di server di bagian bawah kanan ini sama dengan nanti ada di virtual machine, maka berikan centang pada hardware clock in UTC time. Setelah itu kita masuk untuk pengaturan ke prosesor. Untuk prosesor kita naikkan sampai batas maksimal hijau, dan ini juga tidak boleh sampai batas merah. Setelah kita setting prosesornya, berikutnya kita akan setting untuk network. Untuk network adapter 1 pilihannya adalah bridge adapter atau tier bridge. Kemudian untuk name-nya ini adalah LAN card yang menuju ke klien. Tadi kita cek untuk LAN card-nya yang menuju ke klien ya, jadi yang ada nomor ID-nya ini adalah Realtek, dan sebisa mungkin gunakan untuk yang onboard karena lebih stabil ya. Jadi kalau onboard itu akan lebih stabil. Kita klik untuk pilihan adapter 1, kemudian adapter 2, klik adapter 2, kita enable
kemudian untuk pilihannya adalah NAT. Nanti secara otomatis kalau kita pilih NAT akan mencari LAN card yang terhubung dengan internet. Setelah itu klik OK. Kita tutup. Jadi ini tidak boleh dijalankan dari ini, jadi tidak boleh. Untuk menjalankan virtual machine yang kita buat tadi, kita menjalankannya lewat kali untuk Proctor browser adminnya. Setelah itu klik yes, jadi exam browser admin, kita klik yes. Ya. Setelah kita klik yes, kalau kita baru pertama buat untuk virtual machine-nya dan kita jalankan untuk exam browsernya, maka tampilannya seperti ini ya. Jadi satu ini untuk pilihannya, nanti ada start virtual machine, kemudian HTTP shutdown untuk mematikan virtual machine, kemudian set virtual machine name. Jadi nanti akan kita set nama virtual machine yang kita buat. Kemudian untuk pilihan 1/2 ini untuk tampilannya. Jadi nanti ini untuk menampilkan virtual box yang kita jalankan, dan di sebelah kanan itu untuk CBT sync-nya. Jadi nanti ada CBT sync akan tampil di sini. Kemudian yang sebelah kanannya lagi ya, 2 ini adalah tampilan maksimal untuk CBT sync. Yang kemudian sebelah kanannya lagi ini adalah normal view. Untuk normal view, jadi di sini untuk normal view passwordnya huruf kecil M, kemudian 0 R M 4 L ya. Jadi passwordnya untuk normal view itu adalah N 0 R M 4 L. Oke. Kita tutup dulu dan kita periksa kembali untuk virtual statusnya. Ini ada error dan di sebelah kanannya tertera virtual box yang error. Ini karena kita belum setting. Jadi untuk mengatasi ini supaya tidak error, kita masuk ke set virtual machine name dulu. Kita klik, kemudian tidak perlu mengetik di sini. Jadi kita cari yang sudah kita buat tadi barusan di panah bawah ini, kemudian kita pilih. Setelah itu klik set. Ya, jadi kita periksa. Nah, ini sudah hilang. Kemudian kalau pertama kali kita belum set Chrome, maka ada pilihan untuk set Chrome-nya. Jadi Chrome-nya kalau di sini juga tertera error, kita set dari Chrome ini, set Chrome Expert. Nanti dicari kalau Chrome Expert, nanti Chrome kalau standard alone, standalone, jadi akan masuk ke program file. Tetapi kalau kita download kemudian kita setup ya, kita jalankan setupnya, akan masuk ke program file 86. Oke, karena kita menggunakan Chrome standalone, maka programnya akan masuk di sini. Kemudian cari untuk Chrome-nya karena ada di masuk ke Google, double klik Google, kemudian Chrome ke application. Ini akan muncul Chrome application-nya. Jadi kita pilih, kemudian open. Ya, jadi kalau nanti muncul di sini akan hilang. Tetapi apabila ini masih muncul belum hilang, jadi waktu kita start itu boleh dijalankan untuk set Chrome Expert. Nanti akan menghilangkan error yang ada di bawah. Oke, kita mulai untuk startnya dulu. Kita start, kita tunggu untuk tampilan awal. Teman-teman kalau ingin cepat, jadi untuk OS-nya
Ini bisa kita gunakan SSD karena kecepatan bisa 4 kali lipat dari harddisk ya. Jadi untuk menjalankan virtual machine di ANBK 2021, kalau kita pakai harddisk kita harus sabar menunggu beberapa saat, tetapi kalau kita pakai SSD kecepatannya 4 kali lebih cepat daripada yang kita gunakan dengan harddisk. Langsung connect internetnya dengan waktu tadi. Nanti kita akan jalan untuk starternya. Nah, ini langsung jalan untuk starternya. Oke, berikutnya kita sudah masuk ke pembaruan. Jadi versi yang PHD kita yang masih fresh itu adalah versi 13.0.0.1. Nanti kita akan memperbarui. Jadi setiap kali akan melakukan sinkron, kita harus cek dulu versi yang terbaru. Jadi ada pembaruannya. Dan waktu kita men-setting awal, jadi yang kita gunakan harus benar-benar fresh, tidak boleh menggunakan versi yang sudah terpatching. Misalnya kita pernah patching, versinya juga berubah jadi 13.0.0.4, terus ada pembaruan lagi, sekarang versinya 13.0.0.7. Maka yang sudah terpatching jadi 13.0.0.4 itu tidak boleh digunakan kembali. Jadi harus menggunakan versi yang benar-benar fresh. Oke, kita perbarui. Apabila nanti teman-teman saat patching ini berulang-ulang tidak bisa masuk patching ya, tidak bisa masuk patching, kembali ke pembaruan lagi berulang-ulang ya, jadi tidak mau masuk patching, ada langkah untuk mengatasi semua itu ya. Jadi langkah-langkahnya ya, ini patching berhasil ya. Tapi kalau teman-teman nanti patchingnya gagal dan berulang-ulang tidak berhasil, maka teman-teman nanti harus periksa untuk Chrome-nya ya. Jadi langkah-langkahnya nanti ikuti setelah ini ya. Patching berhasil. Apabila patching tidak berhasil, jadi gagal patching, tetapi nanti kalau dicek versinya sudah berubah, itu juga sudah dipersilahkan untuk lanjut. Jadi berarti itu juga berhasil ya. Kita reload untuk CBT sync-nya dulu. Cek, kita maximize. Nah, sekarang untuk versinya setelah kita patching sudah berubah jadi 13.0.0.7. Ini karena versinya yang kita perbarui sudah berhasil. Oke, bagi yang patchingnya gagal, langkah-langkahnya. Oke teman-teman, kalau yang patching gagal, cara mengatasinya klik untuk Google Chrome-nya, kemudian kita periksa untuk settingnya ya. Jadi untuk setting kita klik yang titik 3, kemudian klik setting. Setelah klik setting, pilih cookies and other site data, kita klik. Nah, kalau ini terblok, kemungkinan itu untuk patching akan berulang-ulang tidak bisa masuk. Jadi other site data
Kalau masih kita pada posisi di blok, maka pilih yang allow ya, kita klik demikian. Kemudian langkah berikutnya kita clear history dulu. Jadi untuk historinya kita clear, masuk ke ini, kemudian klik history, kemudian historinya. Jadi untuk riwayat ini semua akan kita hapus, diklik browsing data, kita ke all time ya, kita cek ke advance, kemudian all time ya, semua ini akan kita bersihkan secara total. Jadi untuk history kita clear data semua ya. Kalau sudah demikian, kemudian jalankan lagi untuk exam Proctor browser admin ya, jalankan kembali. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Ini cara untuk mengatasi gagal patching. Terima kasih, jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Bye bye.